Bapak yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang mana kita akan membahas halaman 60 Pak ya. Halaman 60, nomor hadisnya 78. Masih terkait nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu qala. Dari Talqun bin Ali, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, qala rajulun. Suatu saat ada seorang laki-laki, beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, masastu zakari. Ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluanku. Au qala, atau Talq mengatakan, ar-rajulu yamussu dzakarahu. Ada seorang laki-laki, dia menyentuh kemaluannya fi sholati, di dalam salat. Alaihil wudu, apakah baginya diwajibkan wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakanlah, enggak usah wudu. Innama huwa bud'atun minka. Sesungguhnya yang namanya kemaluan itu, zakar itu, bud'atun minka, itu adalah bagian daripada anggota tubuhnya juga. Bahasa sederhana ya, itu sepotong daging sebagaimana daging yang ada di tubuhmu lainnya. Kemaluanmu itu sama dengan tanganmu, sama dengan hidungmu, sama dengan kupingmu. Akhrajahul khamsatu, mengeluarkan hadis ini 5, was-shahhahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan hadis ini Al-Imam Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, Al-Imam Ibnul Madini mengatakan, huwa ahsanu min haditsi Busrah. Hadis ini lebih baik ya daripada hadis Busrah yang nanti kita bahas di hadis berikutnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari redaksi hadis ini, Bapak-bapak, hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Inilah hadis yang dipegang oleh madhab tertua dari 4 madhab, yaitu Hanafi. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Jadi umpamanya ada orang sholat terus tangannya dimasukkan ke dalam, terus dia garuk-garuk kemaluannya, nah itu nggak batal wudunya menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hadis ini. Perlu kita pahami bahwa corak daripada Imam Abu Hanifah itu adalah ahlur ra'yi, karena beliau tinggal di Kufah. Ahlur ra'yi itu orang-orang yang banyak menggunakan akal, banyak menggunakan logika dalam beristimbat atau menggali hukum. Dan itu dikarenakan ya jumlah hadis yang tersebar di Kufah saat itu tidak sebanyak yang ada di Madinah, tidak sebanyak yang di tempat-tempat lainnya. Bisa jadi Imam Abu Hanifah hanya melihat hadis ini, hanya menemukan hadis ini. Atau yang kedua, Imam Abu Hanifah menganggap bahwa hadis ini lebih kuat dibanding hadis yang nanti setelah ini kita baca. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kualitas hadis itu yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari umpamanya, itu walaupun sahih, kadang-kadang tingkat kesahihannya masih di bawah hadis yang ada di dalam kitab Sahih Imam Sunan Abu Dawud. Jadi tidak mesti semua hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu
sohehnya itu benar-benar soheh banget, tidak mesti. Ada kesohehan yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu ternyata masih kalah dengan kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah umpamanya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, hadis ke-78 ini, Imam Abu Hanifah mengambil kesimpulan, dan ini kemudian diikuti oleh mazhab Hanafi, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Selesai ya. Jadi ini menurut Imam Abu Hanifah. Nah, kita lanjutkan hadis 79. An Busrota binti Sofwan. Nah, dari Busroh bintu Sofwan, ini perempuan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaknya dia wudu. Akhrajahul khamsatu. Mentakhrij hadis ini atau mengeluarkan hadis ini 5 imam. Wa shahhahahu at-Tirmidzi, dan mensahihkan hadis ini Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, wa qal Bukhari, dan berkata Imam Bukhari berkomentar, wa as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Jadi kata Imam Bukhari berbeda dengan Imam Al-Madini tadi. Kalau Imam Ibnu Al-Madini mengatakan bahwa hadis Tolak bin Ali itu lebih bagus daripada hadis Busrah. Kata Imam Bukhari lain cerita. Kata Imam Bukhari, enggak, hadis ini lebih baik daripada hadis Tolak bin Ali. Hadis Busrah ini, kata Imam Bukhari, hadis ke-79 ini, kata Imam Bukhari, lebih baik daripada hadis ke-78. Nah, ini cara pandang ulama. Jadi bapak-bapak, kita melihat dua hadis ini tanakut, kontradiksi, bertentangan. Satu hadis mengatakan menyentuh kemaluan itu enggak batal, ya kan? Satu hadis mengatakan apa? Batal. Wah, ini gimana ini? Tentu bagi kita orang-orang awam tidak bisa memutuskan. Ini wilayahnya para ulama, khususnya para ulama mujtahid. Ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat yang sangat sederhana di dalam hadis, di dalam dua hadis ini, antara Al-Imam Ibnul Madini dengan Imam Al-Bukhari. Kata Imam Ibnul Madini, oh ini hadis menyentuh enggak batal itu lebih kuat daripada hadis menyentuh batal. Kata Imam Bukhari enggak. Menyentuh batal itu lebih kuat daripada menyentuh apa? Enggak batal. Nah, ini namanya tarjihul istidlal kalau dalam konteks fikih itu. Jadi dalil yang paling kuat yang mana? Nah, bisa jadi, ya, saya sampaikan tadi, menurut Imam Abu Hanifah bisa jadi dua-dua hadis ini sampai kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah melihat bahwa hadis Tolak bin Ali ini lebih kuat daripada hadis Busroh bintu Sofwan. Atau bisa jadi yang sampai kepada Imam Abu Hanifah hanya hadis Tolak bin Ali, sedangkan Busroh bintu Sofwan hadisnya tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Bingung apa enggak, Pak? Enggak ya? Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadis ke-79 inilah yang dijadikan dalil oleh Maliki, oleh Syafi'i, oleh Hambali. Tiga mazhab ini. Tiga mazhab ini yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu batal. Namun terjadi perbedaan pendapat antara Syafi'i dengan Hambali terkait menyentuh yang bagaimana yang membatalkan itu.
Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas di sini Nabi mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Wajib baginya berwudu. Artinya batal wudunya kalau dia menyentuh kemaluan. Terus yang dimaksud menyentuh ini apa? Menyentuh ini kan umum. Begini juga menyentuh. Umpamanya pipi ketemu pipi juga menyentuh. Kaki juga apa? Menyentuh. Yang mana ini? Yang dimaksud menyentuh itu apa? Dikatakan di dalam kitab Al-Minhajul Qawim, wa innama yanqudul mas bibatinil kaffi. Sesungguhnya yang sentuhan yang membatalkan itu adalah bibatinil kaffi, dengan telapak tangan yang ada di dalam. Dengan telapak tangan apa? Dalam. Jadi yang menyentuh, yang membatalkan itu kalau kita menyentuh dengan apa? Telapak tangan. Nah, bagaimana yang dimaksud telapak dalam tangan itu? Itu telapak tangan yang kalau kita ginikan ini tertutup. Nih. Kalau kita ginikan ini, pokoknya yang dempet ini, ya, bagian inilah yang kalau menyentuh kemaluan itu apa? Batal, jelas ya. Bagian dalam. Dengan catatan persentuhan telapak tangan dengan apa? Dengan kemaluan itu bi ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Langsung kulit ketemu apa? Kulit. Jadi persentuhannya itu ini. Bagaimana kalau menyentuh dengan ini? Ya nggak batal. Bagaimana kalau menyentuh dengan ini? Nggak batal. Bagaimana kalau menyentuhnya pakai kaki? Ya nggak batal. Yang membatalkan itu menyentuh dengan apa? Telapak tangan. Yang disebut telapak tangan itu batinul kaffi, telapak tangan bagian dalam. Bagian dalam itu kalau kita apa ini namanya itu? Merapatkan begini, nah yang nggak kelihatan ini. Berarti kalau menyentuh dengan ini batal nggak, Pak? Enggak. Menyentuh dengan ini batal nggak? Menyentuh dengan ini pun nggak batal kalau menurut mazhab Syafi'i, tapi kalau menurut Hambali batal. Menyentuh melalui apa? Samping ini batal kalau menurut mazhab Hambali. Kalau Syafi'i nggak batal. Jelas ya? Yang batal itu yang begini ya, yang ini nih, yang dalam. Ini luar udah nggak batal. Jadi kalau nyentuhnya gini nggak batal. Menyentuh gini nggak batal. Kalau menyentuhnya gini batal. Jadi kalau gatel ya ngukurnya gini-gini aja, Pak. Ya repot ya ngukur gini. Nah, dijelaskan di dalam kitab Al-Minhajul Qawim itu, ya. Wali anna huwa madhinnatu taladzut wa huwa rahah wa batinul asabi. Ya, kenapa kok telapak tangan itu yang membatalkan bukan yang lain? Ya, karena telapak tangan itu adalah bagian yang sensitif. Kalau kita menyentuh itu kan pakai telapak tangan. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, itu. Terus dijelaskan juga Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa menyentuh kemaluan ini disebutkan di dalam kitab Iyanul Talibin, nawaqidul wudu' massu farji adamin au mahalu qat'ihi. Jadi hal yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Ini penting nih. Anak apa? Anak Adam. Bagaimana kalau selain anak Adam? Anak kucing umpamanya. Ada orang punya kucing
terus waktu buang air di apa? Di istinjain nama yang punya. Atau dia tuh menyentuh kemaluannya ayam. Ada yang nanya juga, Pak, bagaimana saya penjual ayam sering nyentuh apa? Dubur ayam. Batal nggak? Oh enggak, karena bukan anak Adam. Yang membatalkan itu menyentuh kemaluan anak Adam. Au mahali qatihi, pokoknya batangnya lah kalau laki-laki itu. Jelas ya? Kalau bukan batangnya, yaitu sekelilingnya, contohnya buah zakar, ini nggak apa-apa Pak ya, agak ya kan harus clear nih, saya nggak bisa pakai bahasa kiasan. Buah zakar itu kan udah bahasa kiasan kan. Bahasa di sini apa Pak? Ya buah zakar itu. Nah, bijinya yang dua itu loh. Itu nggak membatalkan, cuman makruh. Jadi yang membatalkan itu apa? Batangnya. Nah, bijinya, ya contohnya ini, bijinya itu enggak membatalkan. Jadi yang membatalkan itu apa? Nah, ya memang agak jorok kadang-kadang fikih. Bagaimana ilmu kedokteran ya harus jorok lah Pak. Umpamanya ada perempuan masuk di jurusan kedokteran yang kaitannya ngurusin kelamin, ya pasti ya yang dibahas ya itu. Jelas? Nah, dikatakan walau limayyitin, walaupun itu mati, walaupun sudah apa? Mati. Loh kan yang saya pegang kemaluannya kan udah mati Pak, walaupun sudah mati, itu membatalkan. Laki-laki memandikan jenazah, terus tanpa sengaja dia apa? Menyentuh kemaluan jenazah tadi, batal wudunya kalau dia dalam kondisi wudu, walaupun sudah mati. Tapi bagi mayit, ya nggak batal, mayit itu nggak batal. Memandikan jenazah kan biasanya diwuduin dulu terus dimandikan kan. Waktu mengkafani nggak sengaja apa? Menyentuh kemaluan. Batal nggak mayitnya itu? Ya nggak batal. Bagi mayit nggak batal. Mayit dicium oleh istrinya yang bukan mahram nggak batal. Dipegang oleh yang bukan mahram yang nggak batal. Yang batal itu yang megang. Kalau sampai mayit batal ya kasihan amilnya Pak. Kasihan yang mandiin. Baru saya kafani udah kamu sentuh, dimandiin lagi. Habis dimandiin kafani lagi, disentuh lagi. Wah, nggak dikubur-kubur itu bisa-bisa. Namanya juga orang. Repot. Au saghirin, ataupun masih anak kecil, masih bayi, kita pegang kemaluannya batal gitu. Wa kharaja biadamiyin farjul bahimah. Apa namanya itu, dikecualikan daripada kemaluan laki-laki, kemaluan anak Adam itu, yaitu kemaluan hewan. Idla yastahi, walaupun dia tidak ada keinginan terhadap hewan tadi, nggak ada syahwat. Bahkan dikatakan di sini illam yangdzir ilaihi bi syahwatin wa illa haruma. Jadi ada pertanyaan, apa hukumnya ya, ini di dalam kitab I'anatul Talibin dibahas. Apa hukumnya melihat kemaluan hewan? Kemaluan sapi, kemaluan kebo. Dikatakan di sini kalau nggak ada syahwat nggak apa-apa, tapi kalau sampai bersyahwat haram, Pak. Jadi orang melihat kemaluan hewan kok membuat dia syahwat, maka melihat kemaluan hewan itu hukumnya haram. Jelas ya? Jadi saya ulangi lagi bahwa yang membatalkan wudu itu adalah batangnya. Ya kalau perempuan itu klitorisnya.
dan dikiaskan dengan kubul, yaitu kemaluan laki-laki, dan kemaluan perempuan, yaitu dubur. Jadi menyentuh apa? Menyentuh dubur, tahu dubur Pak? Anus. Jadi menyentuh anus dengan telapak tangan itu membatalkan wudu, tidak hanya depan tapi belakang. Tapi dikatakan bahwa antara dubur dan kubul itu kan ada kulit itu. Nah, itu nggak membatalkan itu. Atau lipatannya yang tidak sampai menyentuh dubur itu juga tidak membatalkan wudu. Ini jadi kalau orang mau garuk-garuk ketika gatal itu ya sebisa mungkin lah, kalau dia habis wudu ya garuk-garuknya yang digaruk-garuk itu kainnya. Kalau sampai tangannya dimasukkan batal itu. Menurut 3 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau menurut Hanafi ya nggak batal. Jadi tapi Hanafi itu kebanyakan di India Pak, mazhabnya itu. Di India, Turki itu Hanafi itu. India, Turki. Kalau di Indonesia jarang. Di sini kita bisa melihat beragamnya pendapat ketika ada hadis gitu kan. Makanya gini, teks hadis itu tidak akan dipahami sama oleh satu ulama dengan ulama yang lain. Makanya saya selalu sampaikan jangan sampai alergi terhadap perbedaan. Jangan sampai gini kita itu alergi terhadap perbedaan. Dari dulu namanya perbedaannya itu ada. Apakah mazhab Hanafi setelah disajikan hadis tentang batalnya menyentuh kemaluan yang diriwayatkan oleh Busrah binti Sofwan ini, kemudian mereka memilih hadis ini? Enggak, tetap mereka pada prinsip mereka bahwa menyentuh kemaluan itu tidak batal. Jelas ya? Enggak ada yang nanya? Kita lanjutkan. Hadis 70 halaman 61. An Aisyata, dari Sayyidah Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asabahu qai'un. Barang siapa yang menimpanya muntah, siapa yang muntahlah. Auru'afud, atau dia mengalami mimisan, keluar darah dari hidungnya. Au qalasun, atau dia itu ya kan ada orang itu tiba-tiba keluar itu ya dari lambung gitu. Tapi bukan muntah kayak air liur, tapi yang berasal dari dalam, itu namanya qalasun itu. Au madhyun, atau dia keluar madhi, fal yatawaddo, maka hendaknya dia wudu. Summal yabni ala salatih, kemudian dia hendaknya menyambung atas salatnya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia dalam yang demikian ini tidak berkata-kata. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, wa dha'afu Ahmad wa ghairuh. Tapi Imam Ahmad dan selain daripada Imam Ahmad mengatakan hadis ini dhaif. Oke. Berarti hadis ini tidak makmul, nggak bisa dipakai karena hadisnya dhaif. Tapi makna yang ada di dalamnya ternyata oleh para ulama dibahas. Bahkan dikatakan di sini waqtalafal ulama fi hadhihi salasatu a'ni al-qai' war-ru'af wal qalas. Kata Syekh Muhajirin Amsar di dalam kitab Misbahudz Dzalam, para ulama di dalam
tiga hal ini, yaitu muntahan, mimisan, dan air liur yang keluar dari lambung tadi, ini ada tiga pendapat. Ammal qai'u, adapun muntahan, faqad dhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu, maka sungguh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya memilih ila annahu naqidun lil wudu, bahwa sesungguhnya muntahan itu kata Imam Abu Hanifah membatalkan apa? Wudu. Nah, ini Imam Abu Hanifah di sini lebih berat daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan muntah enggak membatalkan wudu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan muntah itu membatalkan wudu. Jadi kan Imam Abu Hanifah menyentuh kemaluan enggak batal. Tapi muntah apa? Batal. Imam Syafi'i kebalikannya. Imam Syafi'i menyentuh kemaluan batal, muntah nggak batal. Imam Syafi'i muntah nggak batal. Tapi Imam Abu Hanifah muntah, nah ini yang nggak boleh Pak, namanya talfik. Dalam konteks ini yang tidak boleh itu talfik. Ketika nyentuh kemaluan dia nggak batal, ditanya kenapa nggak batal, kan kata Imam Abu Hanifah nggak batal. Ketika muntah dia nggak batal juga, ditanya kenapa kok muntah nggak batal, lah kan Imam Syafi'i mengatakan apa? Nah, ini namanya nyari yang enak-enak. Talfik yang nyari yang ini nggak boleh dalam berfikih dengan cara talfik ini, ya, loncat-loncat seperti ini, nyari-nyari yang apa? Yang enak-enak ini dilarang, nggak boleh. Ya, kalau mau Syafi'i semuanya, kalau mau Hanafi ya Hanafi semuanya. Bisyarti kaunihi mil'ul fami, dengan syarat muntahan itu memenuhi mulut. Wah, banyaklah muntahannya, kalau cuma sedikit enggak. Wa dzaba Syafi'i wa Malik ila annahu ghairu naqidin al-wudu. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, oh muntah itu enggak batalin wudu. Wa hamal al-hadis ila anna al-murad minhu al-wudu al-lughawi wa huwa ghuslul yadayn. Oh, hadis ini sih boleh kita ambillah maknanya, tapi makna wudhu di sini ya yang dimaksud Rasulullah itu wudhu secara lugawi. Kan wudhu itu ada secara syar'i, ada wudhu secara apa? Lugawi. Secara lugawi wudhu itu yang membasuh sebagian anggota tubuh. Secara syar'i wudhu itu adalah ghuslu a'dha'in makhsusatin bisyara'iti makhsusatin ala wajhin makhsusin. Itu definisi wudu. Membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan dengan cara tertentu. Nah, itu namanya wudu secara syar'i. Definisinya kayak gitu. Kalau wudu secara lugawi ya ghuslul a'dha, udah membasuh anggota. Maksudnya di sini yang dimaksud wudu dalam hadis ini nyuci tangan. Padahal hadisnya kan dhaif, Pak ya. Oke, kita ya, dimaknai di sini oleh para ulama. Wa ammal qalasu, adapun mimisan, fa huwa qal qai'i. Itu kok mimisan? Keluar apa tadi? Biasanya keluar air dari apa? Dari dalam perut itu. Pernah ngerasain Pak ya? Ya dari lambung, nyerer ke atas rasanya nggak enak, kayak asam lambung. Asam lambung ya, bener ya? Asam lambung. Naik air ya. Wa ammal qalasu fa huwa kal qai'i fil khilafi minal a'immah. Adapun air liur yang keluar dari lambung, fahuwa kal qai'i, maka itu seperti apa? Muntahan. Fil khilafi, dalam perbedaan minal a'immati, dari para imam mazhab. Wa ammar ru'afu, dan adapun mimisan, faqad dhahaba Abu Hanifah, maka sungguh memilih Imam Abu Hanifah wa Ahmad dan Imam Ahmad ila annahu naqidun lil wudu. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Ahmad, mimisan itu membatalkan wudu. Mimisan itu membatalkan wudu.
Bagaimana selain daripada dua mazhab ini? Enggak. Kata Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu. Jadi keluar darah asal tidak dari dubur atau kubul, kata mazhab Syafi'i, enggak membatalkan wudu. Darah keluar dari mulut, darah keluar dari hidung, darah keluar dari apa? Telinga, darah keluar dari kulit. Itu menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keluarnya dari salah satu jalan dua, dari kemaluan atau dari anus, batal. Jelas ya? Jadi kalau bapak-bapak habis wudu kok mimisan, nah, batal atau tidak? Ya tergantung mazhabnya apa. Kalau mazhabnya Syafi'i nggak batal. Kalau mazhabnya Hambali atau Hanafi apa? Batal. Nah gitu. Bingung nggak Pak? Nggak ya? Nah, ini saya kasih perbandingan mazhab biar kita ini nggak hanya melihat satu sisi doang. Jadi, biasanya orang yang tidak paham terkait perbandingan mazhab, mereka akan memaksakan pendapatnya. Pendapat orang lain mereka nggak mau terima, dianggapnya salah. Pokoknya selain aliran saya salah, ya kan? Selain golongan saya salah, selain fikih cara kami juga salah. Yes, menang dewi lah. Wa ammal madhiyu, dan adapun madhi. Ya, madhi itu cairan kental yang berwarna bening yang keluar dari kemaluan. Biasanya keluarnya itu menjelang ejakulasi. Menjelang apa? Ejakulasi. Faqad ajma'al muslimuna ala kaunuhu naqidan, ala kaunihi naqidan. Para muslimin bersepakat bahwa sesungguhnya madhi itu membatalkan. Ini enggak ada perbedaan di antara para ulama. Naqidanil wudu. Wa ammal bina ala sholati faqad qala Syaukani inna sholat la tafsudu illa sabaqal hadas wa lam yata'ammad khurujuhu. Jadi di sini kan hadisnya, kalau hadis ini kalau kita maknai Pak ya, umpama lagi sholat terus mimisen, maka hendaknya dia ngambil wudhu baru kemudian nerusin apa? Sholatnya. Kalau udah dia sholat maghrib udah dapat 2 rakaat, berarti tinggal berapa? 1 rakaat lagi. Cuman oleh para ulama disimpulkan bahwa orang yang batal wudhunya berarti batal apa? Sholatnya. Dikatakan idza fasahatukum falyansharif wal yatawaddo wal yasta'nif as-sholata. Jadi ya kalau kita ini wudhunya batal ya sholatnya batal. Kalau sholatnya batal nggak bisa diterusin, harus ngulang lagi. Karena hadis ini kalau dibaca secara tekstual, berarti orang kalau muntah di saat sholat, dia muntah dan sholatnya itu sudah tahiyat, maka hendaknya dia wudhu kemudian nerusin apa? Yang penting nggak ngomong, yang penting nggak ngobrol. Tapi hadis ini sekali lagi ini dhaif hadis. Yang kedua, tidak ada ulama yang mengambil cara seperti ini. Nggak ada. Siapa yang batal wudhunya ya berarti batal sholatnya. Siapa yang batal sholatnya ya harus ngulang dari awal lagi. Harus ngulang dari awal lagi. Jadi gini, ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan ini. Apa hukumnya berpindah-pindah mazhab? Boleh nggak orang itu hari ini bermadzhab Syafi'i, besok bermadzhab apa? Hambali, atau besoknya lagi bermadzhab Hanafi dan seterusnya? Maka kata para ulama boleh. Orang berpindah-pindah mazhab itu boleh. Asal satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu satu paket. Jadi wudhunya batal wudhu, sholat batal sholat, ini satu paket nih, nggak bisa nih. Wudhu dan sholat itu kan kata Rasulullah at-tahuru syatrul iman. Wudhu itu setengah daripada sholat. Jadi wudhu dengan sholat ini satu kesatuan, 2 hal yang menjadi satu, nggak bisa dilepas. Nggak bisa wudhunya pakai Syafi'i, kemudian sholatnya pakai apa? Hambali. Ya wudhunya mulai dari syarat, rukun, batal, sampai sholatnya pun syarat, rukun, batal harus satu mazhab.
Satu paket ini namanya qadiyah. Oke. Umpama sekarang saya satu qadiyah pakai Syafi'i zuhur. Nanti asar saya pakai Hambali, boleh nggak? Boleh. Tapi kan tidak banyak orang yang menguasai 4 mazhab itu. Orang satu mazhab aja gak menguasai, apalagi apa? 4 mazhab. Kan tidak banyak orang yang menguasai banyak mazhab seperti itu. Jadi, tapi dikatakan bahwa sebaiknya orang itu menetapi satu mazhab. Dalam konteks ibadah ya hendaknya dia menetapi satu mazhab. Baik yang bagus itu ya tetap pada konsisten dengan satu mazhab. Dan dalam mazhab itu ada yang namanya qaul mu'tamad, ada qaul dhaif. Ada pendapat yang kuat, ada pendapat lemah. Jadi sebenarnya orang itu nggak perlu pindah mazhab. Kalau dia memang paham mazhab Syafi'i, maka di dalam mazhab Syafi'i ini ada pendapat masyhur, pendapat terkenal. Ada pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Ada qaul dhaif, qaul yang lemah. Maka dikatakan oleh para ulama, menggunakan pendapat yang lemah dalam satu mazhab itu lebih baik daripada dia harus berpindah apa? Mazhab. Paham apa? Contoh dalam konteks haji atau umroh. Dalam mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang kuat, bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang tidak ada hubungan mahram, maka batal. Jelas. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat lemah masih dalam mazhab Syafi'i. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Haramain bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu dalam kondisi tawaf, kata Imam Haramain. Tapi ini dikatakan oleh para ulama ini pendapat lemah. Tapi lebih baik ngikutin pendapat lemah daripada harus pindah kepada Hanafi. Dengan catatan kita Imam Haramain, kita tidak menyentuh, tapi tersentuh. Paham nggak Pak? Kita bersentuhan kulit asal tidak menyentuh, disentuh maka nggak batal. Yang batal itu kalau apa? Nyentuh. Kalau disentuh nggak batal. Kalau nyentuh berarti kan ada kesengajaan kita nyentuh. Gitu. Tapi kalau disentuh berarti kita tidak sengaja apa? Bersentuhan. Nah, kita Imam Haramain itu nggak batal. Maka menurut saya pakai aja mazhabnya tetap bermadzhab Syafi'i tapi menggunakan pendapat Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Jelas. Nah, terus boleh juga kan dalam fikih itu ada muamalah, ibadah, sholat, puasa, ibadah kan itu. Terus muamalah itu sifatnya transaksional, jual beli, hutang piutang, terus apa lagi, pegadaian, itu apa? Muamalah. Terus lagi aurat, itu lain lagi, itu nggak masuk nggak satu qadiyah itu. Boleh nggak kita ibadahnya Syafi'i, muamalahnya pakai Maliki? Boleh. Dan itu terjadi di kita. Kalau kita menimbang menggunakan mazhab Syafi'i, anak kecil itu nggak boleh bertransaksi jual beli, itu nggak boleh. Anak kecil. Kecuali barang-barang yang sifatnya kecil, permen gitu. Tapi kalau disuruh beli sesuatu yang besar nggak boleh. Kalau cuma 1.000-2.000 nggak apa-apa. Tapi kan banyak anak kecil disuruh beli nasi goreng. Anak kecil kadang-kadang disuruh apa yang beli barang-barang besar. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi di kita kenapa itu terjadi? Karena tidak mengikuti mazhab Syafi'i, mengikuti mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i orang jual beli itu harus ada namanya akad, sebagaimana orang kawin. Angkah tuka wa zawwajtuka binti, kan saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anakku bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saya terima nikahnya, kan gitu kan. Saya jual kitab ini dengan harga 10.000. Terus si Anu menjawab sambil megang, saya terima, ya kan.
Pernah nggak bapak-bapak melakukan jual beli model kayak gini? Biasanya kan kita nasi goreng 2 bungkus, kasih duitnya, nih duitnya, kembaliin, nggak ada komunikasi, kembaliin aja. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i batal itu jual belinya itu batal. Tapi menurut Imam Hanafi, Imam Maliki kan boleh. Jual beli nggak harus begitu. Jelas ya? Boleh nggak bapak-bapak yang sekarang ini mazhabnya Syafi'i umpamanya menikah menggunakan mazhab Hanafi? Ya boleh. Mazhab Hanafi itu nggak pakai wali nggak apa-apa. Wali itu sunnah. Jadi kalau perempuan bapaknya nggak setuju, ya udah bawa lari aja. Ntar dinikahin cari apa kayak. Boleh itu. Kalau mazhab Hanafi. Umpamanya saya yang bermadzhab Syafi'i ini menikah ala cara Hanafi boleh nggak? Ya boleh. Kalau berani. Cuma kalau di Indonesia ya nggak sah. Secara apa? Secara administrasi nggak sah. Tapi kalau di Turki sono sah. Di Turki sono nggak pakai wali, nggak apa-apa. Nikah nggak perlu ada wali. Cukup 2 saksi. Bahkan ada yang nggak pakai saksi itu ada. Mazhab lain itu. Jelas ya? Semoga bermanfaat.